Allah akan giring kepada kita bagian-bagian yang telah Allah tentukan. Ya. Yang itu sudah tercatat dalam ilmu Allah, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita mohon kepada Allah sesuatu yang tidak ada dalam tulisannya? Bagian manusia yang akan manusia dapatkan ya, dimana bagian itu sudah tertulis, tercatat di Lauhul Mahfud. Wasabaqa bihal ilm. Ya, wasabaqa bihal ilm, dan ilmunya Allah Ta'ala sudah tersimpan di sana. Tersimpan di sana. Nah, kita tahu dari mana Kiai bahwa si fulan ini di Lauhul Mahfudnya dalam keadaan miskin? Ya sih. Artinya sifatnya kan gaib, ya kan? Sifatnya kan gaib, kecuali Allah Ta'ala itu memberikan kisi-kisi kepada para kekasihnya dan suruh bilangin kepada si fulan bahwa fulan itu miskin, ya kan? Ya berarti itu kembali kepada hadis itu, di mana Allah Ta'ala memiliki hamba yang kalau dia itu kaya dia bakalan kafir. Hah? Ya kalau dia itu kaya bakalan kafir. Lalu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Namanya ta'allum ta'lim nafran tifadza qura tadhkir wal ifadat wal istifad wal hasalat masuk kitabillah. Sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat alal khair ibtigha wajhi wa qurbiyat tabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kitab Futuhul Ghaib, dan kita sampai pada bab yang ke-70 tentang al-bidayah wa nihayah, permulaan dan puncak. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ila an qala an-nur sab'un fil bidayati wan nihayah. Bab yang ke-70 yaitu tentang permulaan dan puncak. Qala radhiyallahu anhu al-bidayah hiyal khuruju minal ma'hudi ilal masyru'i. Permulaan itu adalah keluar dari kebiasaan menuju kepada yang diatur. Summa ilal magdur, kemudian yang diatur oleh Allah Ta'ala, syariat artinya itu ya. Kemudian sampai kepada al-magdur yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Summa ruju'u ilal ma'hud, kemudian kembali kepada kebiasaan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan hifdzul hudud, menjaga batasan-batasan, fatakhruj atau fatahruju, maka engkau keluar min ma'hudika, dari kebiasaanmu, minal ma'kuli, dari makanan, wal masyrubi, minuman, wal malbusi, pakaian, wal mangkuhi, istri, wal maskuni, tempat tinggal, wa tab'i, tabiat, wal adati, kebiasaan, ila amri syar'i wa nahyihi, kepada perintah syariat dan larangannya. Fatattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulihi, maka kau itu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Kama qala Allahu azza wa jalla, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang didatangkan oleh Rasulullah ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Wa qala azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kalian itu cinta Allah, ya ikuti saya, ikuti Rasul, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Ini permulaan dari suluk atau perjalanan seorang manusia kepada Allah Ta'ala itu dengan al-khuruju minal ma'hud, keluar dari kebiasaan. Jadi yang biasanya kerja di pasar, ini nggak kerja lagi. Misal yang aslinya dia itu main cewek, itu nggak lagi. Yang biasanya apalagi itu kerja di kantor, ini nggak lagi. Dan terutama hal-hal yang berkaitan tentang hati, itu ya, yang berkaitan tentang hati, yang aslinya ghibah, hasud ya, ke tetangga, hasud ke orang lain, tetangga mempunyai HP baru kurang macan gitu, tetangga mempunyai mobil baru kita mau belum gitu, dikasih, hasud ya kan, atau dendam ke orang lain, ya kan, dendam ke orang lain. Oh si iya mah keheul aing eta, aing kayak baik eta dari dulu. Nah itu ditinggalkan itu, karena kebiasaan manusia yang sifatnya yang awalnya itu sangat buruk,
Itu dipatahkan tuh, harus dipatahkan, ya kan? Jadi berpindah dari kebiasaan, keluar dari kebiasaan menuju apa? Menuju hal yang diatur oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah kemudian nanti thumma ilal magdur, kemudian dari kita sudah taat pada Allah Ta'ala, suruh jangan sombong, jangan nggak sombong, suruh jangan hasut, nggak hasut, suruh jangan dendam, nggak dendam, ya, suruh sholat, kamu tak sholat. Jadi sholat segala macam itu ibadah-ibadah yang sifatnya formal, yang belum tentu menunjukkan batiniah atau isi kerohanian, kondisi hati yang ada pada diri seseorang. Itu belum tentu. Yang banyak sholat, banyak zikir, hatinya soleh, enggak tentu, belum tentu, belum tentu. Karena itu baru ibadah formal, tuh kan? Zahir ya. Dohir. Nah sehingga setelah itu, setelah dia selesai itu dari masyru', setelah dia selesai dari aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, baru kemudian dia kembali lagi dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Dia berada dalam kondisi sirna atau fana, ya, lebur dalam semua yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu. Nah setelah itu sudah selesai, udah dia dikembalikan pada awal mulanya. Jadi yang awalnya berbaur dengan manusia dia tinggalkan, kemudian dia pindah ke Allah Ta'ala, pindah ke Rasulullah, kemudian pindah pasrah totalitas ke Allah Ta'ala, terus dikembalikan lagi kepada kebiasaannya lagi. Meskipun demikian tetap dia sudah pasrah atau dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada kebiasaannya, tetap di situ harus ada hifdzul hudud, menjaga batasan-batasan. Batasan-batasan nggak boleh ditembus, nggak boleh. Mentang-mentang dia sudah cinta ke Allah Ta'ala nggak sholat, ya nggak gitu juga. Ya kecuali memang dalam kondisi yang apa, majdub atau dia sudah fana, akalnya tidak disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena memang Allah Ta'ala memerintahkannya untuk demikian. Makanya sebagian para wali itu beberapa Jumat, bahkan bertahun-tahun dia tidak diketahui dia itu sholat Jumat misalnya. Lalu bagaimana? Kan dia dikenal sebagai seorang wali. Ya udah, kita menghukumi dohirnya saja, tapi batinnya itu ya urusan dia dengan Allah Ta'ala. Gitu. Berarti ada yang orang sudah mabum kali ya, melihat yang salah, nggak sholat, ada juga yang. Atau itu masing-masing, itu mau urusan dia, mau dia nggak sholat 5 waktu kayak, mau nggak sholat Jumatan kayak, itu urusan dia, itu kan. Yang saya tahu ya, saya berkewajiban untuk sholat Jumat, ya sholat Jumat enggak, gitu kan. Untuk urusan orang lain ya urusan dia. Jadi lebih baik mengurusi diri sendiri daripada mengurusi orang lain. Kono. Kita nggak tahu. Fatahruju min ma'hudika, sehingga proses awalnya itu kita keluar dari kebiasaan diri yang minal ma'kul, yang biasanya makan gitu kan, dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Ini mau puasa gitu kan, entah niatnya apa gitu kan, entah niatnya untuk biar kaya lagi atau biar jadi dewan, itu kan nggak tahu tuh urusannya tuh. Itu mah urusan niat masing-masing gitu tuh. Hanya dirinya dan Tuhannya. Hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu. Wal masyrub, ya kan, wal malbus, minumannya, malbus, pakaiannya, wal mangkuh, istrinya, wal maskun, tempat tinggalnya, wat tabu, tabiatnya, wal adah, kebiasaannya, itu semuanya diarahkan kepada atau dikembalikan kepada ila amri syar'i wa nahyihi, kepada perintah syariat dan larangannya. Nah sehingga langkahnya bagaimana? Fatattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka langkahnya yang diambil, dia mengikuti kitab Allah Al-Quran dan mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah ayat, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah sehingga orang yang sudah mengikuti perintah Allah, menghindari larangan Allah, fatafna an hawaka, maka engkau itu akan sirna dari hawa nafsumu, waru'unatika, dan dari kekotoranmu, fi dhahirika wa batinik, dalam zahir dan batin. Jadi bersihnya hawa nafsu, kekotoran hawa nafsu itu hilang dari dirinya, baik yang zahir atau yang batin. Maka fala yakunu fi batinika ghairu tauhidillah, sehingga dalam batinnya itu tidak ada kecuali tauhid kepada Allah. Fi dhahirika ghairu taatillah, dan zahirnya itu adalah ketaatan kepada Allah.
wa ibadatuhu wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah, mimma amara wa naha fayakunu. Nah, setelah itu yang menjadi kebiasaannya itu adalah tadi dohirnya itu dengan taat, dengan ibadah, batinnya itu dengan tauhid. Itu sudah menjadi kebiasaan. Itu tuh. Menjadi satu. Sudah menjadi kebiasaan yang sudah tidak terlepas dari dirinya. Wa syi'arah, dan itu menjadi syiarmu, pakaianmu. Wa ditharok, dan itu menjadi apa, sama si syiar pakaian. Fi harakatika wa sukunika fi lailika wa naharika wa safarika wa hadarika, dalam gerakanmu, dalam diammu, malam dan siangmu, perjalanan atau diammu, dalam keadaan susah atau kebahagiaanmu, wa sihatika wa saqamik, dalam sehatmu, dalam sakitmu, wa ahwalika kulliha. Jadi semuanya sudah apa, dipenuhi dengan cinta Allah. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tapi dalam rasa itu ya. Dalam rasanya itu sudah ada cinta Allah. Sehingga nggak cuma mengatakan cinta Allah dalam lisannya, tapi hatinya masih musyrik ke Allah Ta'ala. Kan sering tuh kita biasanya kayak gitu, tuh sering kita lupa itu. Jadi semua kondisinya memang berdasarkan atas cinta Allah. Tidak hanya dalam ucapan, tapi tidak hanya dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam rasa pun demikian. Nah, setelah itu tsumma tuhmalu ila wadil qadar wa yatasarrafu fikal qadar fatafna an jiddika wa ijtihadika wa quwwat wa ijtihadika wa haulika wa quwwatik. Sehingga engkau ketika sudah dalam keadaan tadi kondisinya sudah berdasarkan atas cinta Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala, barulah di situ engkau akan dibawa kepada lembah takdir Allah Ta'ala, sehingga takdir Allah Ta'ala lah yang apa, mengurusmu, sehingga kita itu sirna di dalam, sirna dari semangat kita, daya kita, kekuatan kita. Jadi kita sudah tidak merasa lagi saya sholat, puasa, nggak merasa oh yang sholat itu saya, enggak, sama sekali nggak merasakan. Saya sedekah, yang sedekah bukan saya, yang sedekah adalah Allah Ta'ala melalui tangan saya, kan gitu. Jadi orang yang sudah cinta Allah Ta'ala itu sudah sudah memutuskan diri dari semua asbab. Oh, gak ada sebab itu mah, gak ada sebab. Sehingga fatusaku ilaikal aksam allati jaffa bihal qalam wa sabaqa bihal ilmu. Sehingga bagian-bagian yang sudah menjadi bagianmu, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan sudah sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, itu akan diarahkan kepada diri, sehingga fatulabbasu biha, kau akan dipakaikan pada bagian-bagian tadi, wa tu'ta fiha al-hifdzu wassalamah, dan kau di dalam bagian-bagian tadi itu ada penjagaan dan keselamatan. Ya, karena memang bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu datangnya ada dua macam. Ada yang bagian kita, terutama rizki ya, yang datang kepada kita dalam keadaan susah, dalam keadaan capek. Apa itu? Ya orang-orang yang tidak menerima, atau seseorang-orang yang apa, menyandarkan diri kepada dagangannya, kepada bisnisnya, ya, pada doanya, kepada daya dan upayanya lah. Jadi bagian dia itu tetap sampai kepada dirinya, tapi dalam keadaan capek. Nah, kalau yang kedua enggak, rizki atau bagian-bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya dalam keadaan hani'an mari'ah, tenang dan nyaman, bahagia. Itu, dan itu yang bagaimana? Ya orang yang cinta Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini tahu bahwasanya bagian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bakalan sampai, pasti, tidak akan kurang, tidak akan lebih, kita bakal santai-santai aja. Ya artinya ya kita akan fokus menuju cinta Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ini nggak menyandarkan diri kepada pekerjaan, menyandarkan diri kepada sebab, menyandarkan diri kepada kekuatan kita untuk mendapatkan rizki,
ya otomatis capek nanti datang. Nggak akan tambah itu. Bagian rizki tidak akan bertambah, ya kan? Dan datangnya pun dalam keadaan capek. Itu diingatkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya rizki itu mau kamu minta, mau nggak kamu minta, itu pasti datang kepada dirimu. Cuman bedanya datangnya itu dalam keadaan kita senang atau dalam keadaan kita galau, susah, sedih. Itu ya. Nah, kalau di sini ketika seseorang itu dalam keadaan fana, sirna pada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian-bagian itu akan didatangkan oleh Allah taala kepada kita dalam keadaan apa? Al-hifdzi wassalamah, terjaga dan selamat. Fatahfadu fiha al-hudud wa tahsulu fiha al-muwafaqah li fi'lil maula wa la takhriq qaidat asy-syar'i ila zandaqah wa ibadatil muharram wa istihanatil ma'mur. Ya, sehingga di situ ketika kita dalam keadaan menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala, ya kita nanti akan setuju dengan perbuatan Allah Ta'ala dan kita tidak akan merusak kaidah syariat kepada zandakoh, kepada kezintikan. Kezintikan itu adalah seseorang yang tidak memiliki agama, seorang yang tidak memiliki Tuhan. Wa ibahatil muharram. Dan kita itu tidak boleh juga membolehkan atau menghalalkan perkara yang haram. Wastihanatil ma'muri bihi, dan menganggap rendah apa yang diperintahkan. Kita kan sering nih melihat atau memandang perintah Allah itu suatu hal yang rendah, suatu hal yang hina. Kok bisa? Tukang zikir, ya kan, tukang sholat tahajud, kecapean, sholat segala, miskin baik, kecapean ngaji segala, miskin baik, ya, capek amat dikir segala, miskin aja, gitu. Emang tujuan dari zikir, tujuan dari perintah Allah Taala itu emang kaya, gitu. Tujuan dari zikir emang kaya gitu, jangan itu menuju Allah. Tujuan dari ngaji menuju Allah. Adapun kaya itu kan nanti ibaratnya itu adalah buah, melage can beresnya kayaknya, melage can beres sayang buahna gambar karang. Atunya proses cek saha. Oh, proses itu. Kalau Allah Ta'ala inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan adzikra Al-Qur'an ya. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Wa qala ta'ala kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Itu juga kami itu akan menjauhkan dari diri seorang yang cinta kepada Allah itu keburukan dan kekejian. Karena sesungguhnya dia ini orang yang cinta Allah, termasuk hamba-hamba yang kami murnikan. Sehingga faistashibul hifdza wal hamiyah ila hinil liqa'i bi rahmatillah. Sehingga orang yang dijaga Allah Taala itu pasti orang yang cinta Allah Taala itu pasti dijaga. Dijaga ketika dia hidup sampai dia mati, ila hinil liqa', sampai dia bertemu dengan Allah Taala bi rahmatillah. Innama hiya aksamu. Dia ini adalah apa? Al-hifdzu wal hamiyah itu adalah bagian dari dirimu. Bagian mu'addatun laka yang dipersiapkan untukmu, hubisat angka fi hadisairika, yang dimana bagian-bagian itu disimpan untukmu ketika kamu masih dalam keadaan proses menuju Allah Ta'ala. Wasuluka kafaya fi tabi wa mafawizal hawa wal ma'hud. Ya, Allah Ta'ala menjaga tadi bagian-bagianmu ketika engkau masih dalam keadaan proses untuk melawan padang pasirnya tabiatmu, ya, dan sama padang pasirnya hawa nafsu dan padang pasirnya kebiasaan yang ada dalam dirimu, ya, karena li'annaha asqal, ya, karena bagian-bagian dari Allah Ta'ala itu ya pasti beban, asqal, berat, wa ahmal, dan berat sama beban-beban, ma'uzihat angka
fauzihat angka, kemudian beban-beban itu dijauhkan dari dirimu, li'alla tuskilaka, agar beban-beban itu tidak membuatmu berat, fatud'ifak, sehingga membuatmu lemah. Fatusabituka an maqsadika wa matlubika ila hinil usul ila adabatil fana, dan beban-beban itu membuat kamu sulit dari mencapai tujuanmu sampai kepada usul, kepada fana, yaitu usul mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala, wal ma'rifati bihi wal ikhtisasi bil asrar, dan mendapatkan khususnya berupa rahasia-rahasia Allah, wal ulumil ladunni, ilmu ladunni, wad dukhul fi biharil anwar, dan masuk ke dalam lautan cahaya-cahaya Allah, bihaitsu la tadurru dzulmatut tabi'i, sehingga di situ ketika seorang sudah mendapatkan cahaya Allah, dia tidak mendapatkan efek negatif dari tabiat-tabiat yang ada dalam dirinya. Li'anna tab'a baqin ila an tufariqur ruhu al-jasad, ya, karena tabiat manusia itu akan tetap kekal sampai ruh itu sudah berpisah dengan jasad, istifa'il aksam, untuk mencukupi beberapa bagian. Itlau zalat tab'u minal adami laltahaqa bil malaika, ya, karena ketika tabiat itu hilang dari manusia, maka manusia itu bisa bergabung dengan malaikat. Wan kharaman nidam, dan sistem kehidupan itu akan ngacak. Wa batalatil hikmah wa yaqirru tab'u fika litastawfiyahu al aqsam wal hudud, dan hikmah itu akan rusak, sehingga tabiat itu tetap akan ada di dalam dirimu agar untuk bisa menerima bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala, fayakunu dzalika wadhaifiyan la asliyan, maka hal itu menjadi wadhaif, jadi tugas, la asliyan, bukan asalnya. Jadi kan proses untuk tadi kan berbicara tentang bidayah wa nihayah, ya, permulaan dan puncak, dimana ketika seseorang itu berada dalam proses permulaan, bidayah, setar, itu kan dengan proses yang sedemikian rupa yang berat. Ada yang puasa lah, ada yang dzikir sekian puluh ribu lah, ada yang menghindari keramaian, ya kan, ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada yang melawan hawa nafsunya dengan diam, ya kan, ada yang melawan hawa nafsunya dengan dia itu tidak hasud kepada orang lain, tidak dendam kepada orang lain, tidak mencintai dunia dan seterusnya, ya kan, yang pada akhirnya ketika dia berada di puncak, berada dalam posisi fana, sirna dalam cinta Allah Ta'ala, bagaimana tabiatnya? Tabiatnya itu apakah masih ada dalam dirinya? Tetap masih ada, cuman bedanya kalau tabiatnya itu terkontrol. Soalnya kalau tabiatnya itu udah dihilangkan, maka apa bedanya antara dia dengan malaikat? Gitu. Dan kalau tabiatnya itu udah lepas, maka sistem kehidupan manusia itu pun akan kacau. Itu, maka tabiat dalam diri manusia itu sampai kapanpun itu masih ada. Makanya kenapa Rasulullah itu kan pernah dalam hadisnya beliau pernah menyebutkan, sesungguhnya setiap manusia itu ada setan. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada setan. Ila anallaha, hanya saja Allah Ta'ala itu menundukkan setanku sehingga setan itu masuk Islam. Artinya tunduk, patuh kepada diriku, kata Rasul, ya kan. Dalam diri manusia, dalam diri Rasulullah itu ada setan, hanya saja setannya itu tunduk. Nah, bagaimana dengan orang lain selain Rasul? Ya tetap ada, tunduk atau enggaknya ya tinggal gimana masing-masing, gitu. Kekuatannya masing-masing untuk mencegah setan. Usahanya, gimana usahanya masing-masing untuk tadi melawan setan yang ada dalam dirinya, itu kan. Makanya kenapa dalam hadis yang lain, sesungguhnya setan ya jadi fi jasadi ibni Adam majrud dam, setan itu ada dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, ya kan. Kenapa? Ya tadi dalam diri Rasul aja ada setan, apalagi manusia. Ya meskipun dalam keterangan yang lain Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala itu menegaskan bahwasanya tugas setan itu
Tugas setan itu apa? Hanya sekedar membisiki. Jadi setan cuma ngebisiki doang. Ajeri kawin deui ngeunah ya. Dan kan dilaksanakan atau enggaknya gimana aja deh kan. Gitu. Dan ternyata kawan sahabat dari setan itu namanya hawa nafsu. Bisikan Dan hawa nafsu itulah yang paling berbahaya daripada yang lainnya. Gimana itu? Nggih, kawan iku iblis kok. Iblis sing nyelip. Nah tuh di pembahasan apa itu? Udah ada bertawar datang lain. Ya ada yang diskusikan. Ya. Banyak. Nah. Lanjut dulu sampai dikit lagi. Oh ya siap. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Salafnya, salas merusak makna. Biba ilayya min dunyakum salasun. Ya. Biba ilayya min dunyakum Langsung atibu tib wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum. Ada hal yang dibuat cinta kepada saya, kepada Rasul dari dunia kalian. Pertama, atib, wangian ta. Nah, wangian mau buhur ta atau mau minyak wangi, itu satu pertama yang sangat disukai oleh Rasulullah. Yang kedua, wanisau. Rasulullah lagi senang perempuan. Oh, senang perempuan. Oh. Nah terus waju'ilat qurratu ain fi shalah, dan salat itu dijadikan hal yang paling membahagiakan diriku, kata Rasul. Maka falamma ufniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW itu difanakan, disirnakan dari cinta dunia wa ma fiha dan isinya, ruddat ilaihi aksamuhul mahbusa, maka dikembalikan bagian-bagian Rasul yang disimpan kepada beliau fi hali sayrihi ila rabbih, pada kondisi beliau melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Fastaufahu, maka Allah Ta'ala mendapatkan keseluruhan itu muwafaqatan li rabbih, karena persetujuannya Rasul kepada Tuhannya, waridho bi fi'lih, ridho dengan perbuatan Allah, mumtathilun li amrih, melaksanakan perintahnya, taqaddasat asma'uh, semoga nama-nama Allah disucikan, wa ammat rahmatuhu, dan rahmatnya Allah itu menyeluruh, wa syamila fadluhu li awliyaihi wa anbiya'ihi alaihi wassalam, dan karunia Allah Ta'ala itu mencakup kepada semua para wali dan para nabinya Allah alaihi wassalatu wassalam. Fakadzalikal waliyyu fi hadzal bab, begitu juga dengan wali dalam bab ini, turaddu ilaihi aqsamu, bagian-bagiannya itu dikembalikan kepadanya, wa hududuh, sama kepentingan-kepentingannya dikembalikan kepadanya, ba'dal fana, setelah fana, setelah sirna dalam cinta Allah, ma'ahifdil hudud, bersamaan dengan menjaga batasan-batasan. Dan ini itu merupakan bahwa ar-ruju'u minan nihayati ilal bidayah, itu adalah pengembalian dari finish kepada start. Jadi perjalanan manusia itu mulai dari start kepada finish, balik lagi ke start, itu berputar terus. Berputar dari start permulaan sampai ke finish nihaya, terus kembali lagi kepada start, itu. Maka Kiai, ya ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak jelas misi ayatmu? Ya. Terus kemana nyingkirkan iblis sampai orang seluruh tubuh orang guna peulasup. Ya kan iblis kan dia syarat ngintil, terus-terusan pengawal. Itu mah harus dari awal, itu mah harus dijelaskan di awal, teman. Jadi melawan hawa nafsu intina. Allah Subhanahu wa taala tadau biha. Pokok melawan hawa nafsu begitu, Pak. Tina mah. Mereka mah cara nata. Oh intinya melawan hawa nafsu begitu. Kalau kamu ngomong kalau nyakin tuh Honda, kenceng
ngomong ke masyarakat ujungnya ngaca. Jadi ngenah diomong dengan deng. Itu pihak orang itu. Kalau sorangan ujungnya. Awal mengenah, panas tengah ngaca. Ujung masyarakatnya mau tidak menghargailah tidak kata-kata tersebut. Kerasa kan? Sok dari protokol bagi sok dari lebih waktu atau nundur ceramah ya. Lah nafsu, cekal hina, cekal nah. Eta bukan abis ya. Jadi di ujung masyarakat adi arep teu wani pakai penyakit. Gimana gitu? Tidak terkendali. Mana nggak? Mana udah dan cicingnya dikit pengges. Mah gay. Yang lain aja dulu kan. Saya bagi. Oke, lanjut ya. Lanjut dah. Kumaha ge eta mah? Kayak dari menjadi apa ya? Yang menjadi polemik kerohanian ya. Kalau orang setelah sampai pada puncak kemahabbatan kepada Allah, adapun volume kemahabbatan itu nilainya berapa, kita tidak terukur dengan ranking. Ya, ini ukurannya ukuran kita, bukan ukuran aulia, karena kita kan copy paste dengan ilmu para wali. Rizki datang kepada kita dalam kondisi hanian marika. Sementara rezeki yang datang kepada kita, gitu kan, itu selalu ada dalam keluh kesah. Kemana yang itu ada dan lain sebagainya, gitu kan. Apalagi ketika sesuatu itu sudah pada mendekati pada finish dan kebutuhan itu harus ada, gitu kan. Pak, baru ketemu. Nah, entah itu ngutang atau apa, gitu kan. Sementara ketika orang yang sudah panah kepada Allah, itu hanian dengan tenang, karena ada rasa kepasrahan, ketauhidan yang meroboh, gitu kan, di dalam jiwa seseorang. Nah, di sini ada sedikit yang apa ya, bikin greget gitu. Patusaku ilaikal aqsamul lati jaqqa bihal qalam wasabaqa bihal ilm. Allah akan giring kepada kita bagian-bagian yang telah Allah tentukan. Ya, yang itu sudah tercatat dalam ilmu Allah, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita mohon kepada Allah sesuatu yang tidak ada dalam tulisannya? Contoh soal, di alam keilmuan Allah, lauh mahfudnya, seseorang itu tidak akan memiliki kekayaan dalam catatannya. Oke lah, dia orang miskin aja lah, gitu. Kita ambil ibarat contoh Zaid sama Umar. Umar jadi orang kaya, sementara Zaid jadi orang miskin. Nah, si Zaid yang kondisi keekonominya miskin melakukan kemahabbatan kepada Allah dengan sekuat mungkin kemampuan yang diberikan Allah kepada dirinya. Lalu kembali kepada tabiat manusianya sebagai manusia yang tentunya juga ingin, ya, tetap tabiat manusia hatta mati pun itu tetap, karena ketika tabiat manusia hilang maka akan merusak sistem kehidupan, gitu. Error ya, error life, gitu kan, error dalam kehidupan. Yang menjadi pertanyaan kembali, apakah seseorang yang sudah dimakdur Allah menjadi orang miskin, lalu kemudian dia bermohon dan di lauh mahfudnya tidak catatan, lalu dia ada kemungkinan tidak orang itu diberikan kekayaan oleh Allah? Ya, tolong jawab. Ya enggak? Oke. Dan itu kan tabiat manusia siapapun, ya enggak? Kan ada al-aqsamul lati jaffa bihal qalam wa sabaqa bihal ilm. Nah, itu.
Ada bagian-bagian manusia yang akan manusia dapatkan ya. Di mana bagian itu sudah tertulis, tercatat di Lauhul Mahfud. Wasabaqo bihal ilm. Ya, wasabaqo bil ilmi, dan ilmunya Allah Ta'ala sudah tersimpan di sana. Tersimpan di sana. Nah, kita tahu dari mana Kiai bahwa si fulan ini di Lauhul Mahfudnya dalam keadaan miskin? Iya sih. Artinya sifatnya kan gaib. Ya kan? Sifatnya kan gaib, kecuali Allah Ta'ala itu memberikan kisi-kisi kepada para kekasihnya dan suruh bilangin kepada si fulan bahwa fulan itu miskin. Ya kan? Ya berarti itu kembali kepada hadis itu di mana Allah Ta'ala memiliki hamba yang kalau dia itu kaya dia bakalan kafir. Hah? Ya kalau dia itu kaya bakalan kafir. Lalu bagaimana? Ya dia selama hidupnya pasti dalam keadaan miskin terus. Tapi kan ada ininya kan, ada obatnya. Kaya itu bukannya kaya materi, bukan. Tapi kaya itu adalah kaya rohani. Hatinya cinta ke Allah Ta'ala, sehingga apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada diri saya, baik itu kemiskinan, ya kan, baik itu penyakit, baik itu kekayaan, baik itu musibah, dia terima dengan lapang dada. Sehingga kembali lagi bahwa yang membuat dia bahagia itu apa? Bersama dengan kekasih. Kalau ada sabar, kalau ada ridho, kalau ada muwafaqah, jadi dia nggak bakalan kaya Kiai kalau memang di Lauhul Mahfud itu sudah ada catatannya, nggak akan kaya dia. Ya karena di Lauhul Mahfud itu nggak akan kurang, nggak akan lebih. Bagian manusia itu ya, bagian terutama dalam hal pemberian, nggak akan kurang, nggak akan lebih. Tapi bisa dirubahkan tuh. Di Lauhul Mahfud bisa dirubahkan. Atau bisa aja. Kan nggak ada yang nggak bisa. Oleh Allah Ta'ala bisa. Kan kemarin tuh ada di itu hanya kekasih Allah dan orang yang mencintai Allah dan mencintai Allah. Betul. Begitu kan? Ya kurang lebihnya lah. Jadi kalau di pembahasan kemarin mengenai la yarudul qada ila doa, doa yang bagaimana? Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau meskipun kekasih Allah Ta'ala meminta, ya Allah sugihkanlah si fulan, tapi Lauhul Mahfudnya Tidak ada. nggak ada catatannya, dan Allah nggak berkehendak. Wal jadi tak. Karena Allah lebih tahu. Kalau dia dikasih kaya, banyak kejaba itu Nggak bisa. seperti makanya dikasih miskin. Dan Allah lebih tahu kalau dia dikasih duit koper, pingsan mati. Jadi Allah memberikan umatnya rezeki sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ya benar. Jadi kalau tukang beca langsung kasih 2 koper, begitu dilihat uang, bukannya menikmati, malah langsung dikubur. Mending bisa langsung pakai jantungan. Ya artinya paham, husnudon ke Allah. Ini kan kerohanian kita selalu berkaitan dengan tiba, dengan karakteristik manusia yang asli gitu. Seakan-akan sandaran dunia itu juga merupakan kebutuhan vital gitu kan. Ini masih ada loh di dalam setiap diri kita. Tapi mungkin bagi kalangan yang sudah memiliki cintanya full gitu kan. Cinta full itu apa ya bahasanya? Kita buta. Cinta buta lah. Kalau cinta buta mah ngawur. Oh, gitu. Jadi bucin dari budak cinta. Cinta full itu Totalitas. cinta totalitas, cinta totalitas. Ya, kendati pun dia diberikan sakit, miskin sekalipun, itu sudah tidak terpengaruh dengan kisi-kisi itu. Jadi harusnya kalau miskin sekalipun, dia harus mensyukuri kemiskinan itu. Karena di saat dia kaya belum tentu dia bersyukur. Itu mau level kita, Om. Itu level kita itu Level kita ini maksudnya kita berbicara nih mengambil makom yang sudah totalitas cintanya. Jadi akhirnya yang begitu tadi, baik itu unsur kehidupan, penyakit ataupun ujian sudah tidak terpengaruh dengan ngefek itu, nggak ada efek. Bodoh amat. Bodoh amat. Yang ada cuma Allah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau bagi kita nih, bagi saya pribadi gitu, masih ada zero gitu, ada giro, ada harapan. Ya misalkan kesuksesan hidup, anak, istri dan sebagainya, gitu kan. Nah itu masih ada. Seakan ada harapan itu, gitu kan. Ketika kita dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, ada efek di dalam kehidupan seperti itu. Berarti cintanya cinta-cintaan, belum cinta beneran. Kira-kira setuju? Ya kan? Berarti cintanya kita belum totalitas. Ya.
Tapi bagi seorang yang salik yang sedang berjalan di dalam alam itu, jika terus diasah, mudah-mudahan sampai segala apapun istri apapun tidak ngaruh. Makanya ngedoa itu kan sering ya. Ya Gimana? Allah, kalau saya dikasih miskin, dikasih kekuatan semua perlu apa adanya. Kalau dikasih kaya, Allah dikasih juga kekuatan. Sebab semua kaya itu tetap ujian buat kita. Kalau kita tidak membawa dengan kenikmatan, dengan kesekiraan, mau ada orang semua namanya kona'an, itu akan hancur baik kaya maupun miskin. Apalagi miskin kita hancur beriman. Ya makanya kedua itu seperti itu kan. Jadi kita kuat. Jadi berdoa doa, ya Allah, aing sugikeun tapi aing tetap kita baik kan Allah. Ini nomor 13, Allah nomor 1. Aing lobat. Benar. Doa ya. Karena di luar ruangnya, bukan di kolku. Asal kita diberi kekuatan, suginya. Jangan ngacak, kacau. Maksudnya. Nah sekarang dibalik dari doa ini. Ini kan lagi ngaji ya, apa-apa sedikit agak Kritis. agak kritis. Bagaimana kita memohon kalau ya Allah berikan kekuatan, kemudian Allah berkehendak tidak memberi kekuatan? Jangan dong, kita kalau kebanyakan kita kekuatan jangan campur. Wah, saya ini manusia biasa. Nggak mungkin Allah memberikan suatu ujian dan cobaan buat orang nggak mampu, nggak mungkin. Allah udah tahu takarannya. Berarti si fulan ini pasti mampu diberikan susah juga. Enggak. Karena Allah udah tahu. Dia mengatakan begini, ya Allah berikanlah saya kekuatan. Ya kalau mesti berikanlah kekuatan. Sekarang dibalik. Doa itu, ya Allahnya nggak memberi kekuatan. Allahnya tidak memberi kekuatan. Kalaupun dia minta gitu, minta kekuatan tapi tidak diberi. Kekuatan itu oleh Allah. Susah baik. Atau apa? Harus kudu loba ngasih diri. Loba iblisan berarti. Kalau yang bisa membimbing tabiat yang buruk itu apa? Kenapa? Membimbing tabiat. Tabiat kita yang Maksudnya tabiat buruk yang berubah tabiat. masalah dunia itu apa? Itu kan dari awal dilatih itu adanya riyadhah itu. Adanya riyadhah. Tabiat itu bisa dirubah. Dari ilmu kemudian amal. Karena ilmu doang ilmu saja nggak ada. Ilmu doang tanpa ada amal Jadi nggak efek. hikmat dia. Atau amal doang nggak ada ilmunya sama. Ya kayaknya Ya. ilmu doang tanpa amal nggak efek. Amal doang, ilmu. Kemarin ngamal. Jadi ini dua apa ya? Di dalam bab sebelumnya itu sudah dibahas. Kita beribadah tanpa ada bimbingan ilmu, nggak ngepek. Nggak ngepek. Malah lebih bagus berilmu, tidak beramal. Itu ada efek. Jadi tetap ilmu di atas posisinya. Lalu bagaimana ketika seorang berilmu, kemudian Wah, jempol 5. gini. Tetap ilmu di atas, amal di bawah. Karena enggak kalau amal didahulukan, ilmu tidak ada, lalu jadi barometer apa? Amal nggak bisa. Maka kebanyakan salikin, ya kita juga milik kita. Bukan mengurangi. Amal siapa sih yang tidak suka dengan zikir kepada Allah? Apalagi dalam acara-acara ritual, saya bilangnya ritual. Semangatnya luar biasa. Dengan tentunya juga dengan membawa karakter masing-masing. Tapi ini akan lebih bagus manakala ada bimbingan guru. Ya jelas. Jelas. Nih kalau lagi sendiri, kacau. Karena ilmunya nggak ada, maka tetap ilmu posisinya imam. Nah. Kalau itu digabung dua-duanya, tadi ini HRV turbo. Sebab lagi tergila-gila nih sama kendaraan lagi HRV turbo. Jadi kan kemarin juga dibahas itu kan bahwa seseorang itu akan selalu membutuhkan kepada sosok guru ketika dalam dirinya masih ada hawa nafsu. Itu pasti mau nggak mau itu membutuhkan guru. Ketika hawa nafsunya itu tunduk, apalagi makomnya dia itu
sudah mendekati atau sama dengan gurunya, udah dia selesai udah. Kayak seperti bayi yang disapi, yang udah umur 2 tahun disapi kan, atau udah selesai, dia nggak butuh ASI lagi. Begitu juga dengan seorang murid, ketika hawa nafsunya itu belum tunduk, selama itu juga dia membutuhkan guru. Gitu. Itu kata Tuhan saya itu. Gimana, selesai? Selesai, lanjut. Selesai ya? Selesai ya? Selesai. Nah. Bab baru. Tauqif inda kulli syai'in hatta yatabayyana lahu ibahatu fi'lih. Nah, ini lebih seru lagi nih. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.